Beliau juga sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi pertanyaan yang sulit, bahkan yang provokatif sekalipun. Dan selama ini kami melihat gaya komunikasi beliau, dan beliau meyakini juga bahwa beliau mampu lah maju di ajang debat apapun, dimanapun, kapanpun. Jadi insya Allah itulah yang menjadi persiapan. Jadi persiapannya ini udah sepanjang umurnya gitu. Gus Imin yang suka nyelepet, ya kan, atau mungkin Gibran yang tiba-tiba muncul dengan kejutan-kejutan serangan, ya, yang selama ini dianggap Pak Prabowo dan Gibran ini lebih defensif, tapi ya kita nggak tahu, nanti kita lihatlah. Karena kan susah juga, kita juga nggak mungkin bisa mengarahkan 100% apa yang Pak Mahfud boleh dan tidak boleh lakukan. Dan beliau adalah seorang sosok yang mandiri, namun semua pergeseran yang baik angka-angka ini justru pasti harus kami syukuri. Nah, justru disinilah ada beban dari Pak Mahfud untuk mempertahankan itu atau untuk melebihkan itu. Tribuners, program Tribunnews Fokus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, debat calon wakil presiden akan digelar pada Jumat hari ini. Debat kali ini akan mengangkat tema seputar ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN, APBD, investasi, perdagangan hingga infrastruktur dan juga perkotaan, yang mana nantinya debat ini akan dilakukan oleh calon wakil presiden. Lalu bagaimana persiapan dari Cawapres nomor urut 3, Profesor Mahfud MD, menjelang debat Cawapres yang akan dilaksanakan beberapa jam mendatang? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ada Mas Ciko Hakim tersambung melalui Zoom bersama dengan saya. Mas Ciko, terima kasih banyak sudah bergabung. Bagaimana kabarnya Mas Ciko? Terima kasih kembali, sehat Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat juga Mas Ciko, terima kasih. Ini pasti TPN juga sedang mempersiapkan diri menuju debat Cawapres yang akan digelar dalam beberapa jam lagi. Saya mau minta dikasih pengantar dulu dari Mas Ciko. Persiapan apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud menghadapi debat nanti malam, Mas? Seperti sudah disampaikan oleh Prof. Mahfud di berbagai kesempatan ketika beliau ditanya oleh wartawan, sesungguhnya memang Prof. Mahfud tidak terlalu khusus melakukan persiapan, tapi bukan karena sudah merasa hebat atau bagaimana, Mhm. tapi justru karena memang kesibukan beliau dan kepadatan jadwal beliau sebagai Menko Polhukam, dan juga ketika ada waktu untuk cuti, beliau berkampanye di berbagai tempat. Nah, tapi tentunya Prof. Mahfud sendiri bukan orang yang asing dengan budaya debat, apalagi debat publik yang sifatnya akademis dan intelektual, karena beliau juga dari muda adalah seorang aktivis mahasiswa, kemudian juga masuk ke dalam pemerintahan dan lengkap pengalamannya di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, di mana dalam jabatan-jabatan beliau seringkali beliau harus diuji gagasannya atau kebijakannya di hadapan publik maupun di DPR maupun oleh masyarakat, sehingga beliau juga sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi pertanyaan yang sulit, bahkan yang provokatif sekalipun. Dan selama ini kami melihat gaya komunikasi beliau, dan beliau meyakini juga bahwa beliau mampu lah eh, maju di ajang debat apapun, dimanapun, kapanpun. Jadi insya Allah itulah yang menjadi persiapan. Jadi persiapannya ini udah sepanjang umurnya gitu. Hmm, Tapi di oke. luar itu tentu di waktu-waktu senggang disempatkan juga beliau berdialog, berdiskusi dengan teman-teman di TPN tentunya yang menguasai berbagai bidang, termasuk bidang komunikasi maupun bidang ekonomi dan lain politik dan lain-lain untuk persiapan debat ini. Tapi secara khusus kami melihat tidak ada yang dipersiapkan. Secara khusus tidak ada yang dipersiapkan, namun kalau dari TPN sendiri, Mas Ciko, apakah juga ada tim khusus yang kemudian membantu Mahfud MD untuk mempersiapkan data-data dan berbagai hal menyangkut tema yang akan diangkat, seperti misalnya isu ekonomi, keuangan, sampai dengan infrastruktur, Mas Ciko? Pastinya memang ada yang tentunya memberi masukan. Tapi kembali lagi visi misi yang kami buat itu adalah murni dari buah pikiran
yang mayoritas yang berada di dalam visi misi itu semua itu murni adalah buah pikiran dari capres dan cawapres kami, jadi termasuk dari Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Jadi pada prinsipnya mereka berdua itu sudah menjiwai apa yang ada dalam visi misi, jadi bukan visi misi yang murni 100% dibuat oleh orang lain gitu, dan mereka hanya bertugas untuk menyampaikannya, tetapi mereka juga terlibat aktif ketika pembuatan visi misi tersebut, sehingga sebenarnya pengetahuan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud Pak Mahfud khususnya yang akan berdebat malam ini itu cukup komprehensif tentang apa yang tertera di situ dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi yang sesungguhnya memang dianggap bukan bidang khusus yang digeluti oleh Pak Mahfud. Cuman kan karena beliau sudah menjabat menjadi birokrat, pejabat negara, pejabat tinggi sekian lama di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, selalu bersinggungan dengan permasalahan yang bervariasi, ya termasuk juga masalah-masalah ekonomi. Jadi Pak Mahfud cukup menguasai. Namun di tim kami tetap ada yang mempersiapkan, ada yang semacam mengingatkan Pak Mahfud nanti bicaranya seperti ini, nanti fokusnya ke yang sini, ke yang itu. Tapi cenderung sangat mudah lah tugas teman-teman yang mempersiapkan itu, karena Pak Mahfud sendiri sudah sangat memahami apa yang ada di dalam itu semua. Oke. Mas Ciko, kalau kita berkaca dari debat Capres yang pertama kali diselenggarakan, ini kan ada kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan senjata begitu ya. Begitupun yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo di momen debat Capres ini. Ada tidak kemudian mempersiapkan semacam detail kelemahan-kelemahan dari lawan kandidat, Mas Gibran dan juga Muhaimin Iskandar untuk jadi salah satu senjata juga untuk menyerang, Mas Ciko? Enggak lah, kita memasuki arena debat itu dan Pak Mahfud juga dengan niat yang tulus, yang niatnya cuma satu, untuk memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat, yang salah satunya adalah hak untuk melihat bagaimana calon presiden maupun calon wakil presidennya mempresentasikan gagasan, bagaimana wawasan dari calon wakil presiden, bagaimana apakah mereka menghafal saja gagasan itu atau itu juga menjadi bagian dari buah pemikiran mereka. Nah, ini yang mau dikedepankan, bukan untuk menegasi siapapun, bukan untuk menjatuhkan lawan atau yang lain-lain. Karena saya selalu mengatakan bahwa debat capres mau debat cawapres ini sebenarnya bukan hanya ajang bagi capres dan cawapres untuk menyampaikan gagasan, namun lebih sebagai ajang bagi masyarakat dan pemilih untuk mendapatkan haknya sepenuhnya untuk dapat melihat dan menilai capres maupun cawapres mereka yang akan mereka pilih di 2024 nanti. Oke, jadi bukan perdebatan untuk kemudian saling menyerang sama kandidat, namun untuk menyampaikan gagasan yang ada untuk 5 tahun mendatang, seperti itu ya. Mas Ciko, ini spesifik soal persoalan infrastruktur, Mas Ciko, yang juga menjadi salah satu tema perdebatan. Ini kan juga nantinya akan menjadi salah satu penguat juga positioning dari paslon 03 terkait bagaimana keberlanjutan infrastruktur di pemerintahan Presiden Jokowi, atau justru akan melakukan perubahan dan sebagainya. Bagaimana spesifik soal infrastruktur ini, Mas? Gini ya, makanya infrastruktur itu kan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, baik itu bendungan, baik itu yang bersifatnya berhubungan, transportasi, maupun hal-hal lain, ini kan sebenarnya sebuah keniscayaan yang tidak dapat terelakkan. Jadi intinya, kalaupun ada capres, justru kita mau menyampaikan, kalaupun ada capres dan cawapres yang ngotot, umpamanya, let's say, mereka bicara soal perubahan, tapi saya rasa tidak akan melakukan perubahan dengan pembangunan infrastruktur gitu. Justru semuanya ingin mempercepat itu semua karena ini dibutuhkan untuk kemajuan bangsa demi menjadi salah satu medium untuk mencapai Indonesia Emas 2045, di mana kita berharap target kita adalah menjadi 5 besar dari negara ya, ekonomi dunia. Jadi ini yang saya selalu katakan, tidak akan ada yang benar-benar akan menghentikan program-program pembangunan infrastruktur, bahkan yang ada mungkin mempercepat, dan itulah yang berada dalam visi misi kami. Visi misi kami tidak pernah berubah. Sejak awal visi misi kami adalah spiritnya adalah melanjutkan yang telah baik dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan melakukan peningkatan terhadap yang kurang dan percepatan
terhadap yang masih melambat. Nah, jadi pada prinsipnya itu dan termasuk soal infrastruktur tentunya. Oke, melakukan percepatan yang masih kurang, namun juga melanjutkan sesuatu yang memang sudah baik di masa pemerintahan Betul. Presiden Joko Widodo seperti itu. Saya mau minta komentar dari Mas Ciko. Ini Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Jarod Saiful Hidayat sempat mengatakan bahwa Mas Gibran ini dianggap satu-satunya yang punya pengalaman debat waktu momen di Kota Surakarta, termasuk juga sosok sebagai pengusaha yang punya latar belakang lebih baik kalau disampaikan seperti itu dengan tema-tema yang ada. Justru tidak bisa disepelekan. Saya mau minta komentar Mas Ciko, ada persiapan khusus tidak untuk kemudian menghadapi pebisnis satu ini? Seperti itu bisa saya katakan. Nggak ada, seperti sudah disampaikan tadi bahwa tentunya pengalaman yang komprehensif dari Pak Mahfud di berbagai bidang itu juga pasti bersinggungan dengan urusan ekonomi. Gitu ya, ketika menjadi anggota DPR juga kan tidak mengurusi satu macam hal saja, tapi berbagai macam hal. Bahkan dia kan menjadi anggota DPR juga cukup lama, begitu juga ketika menjadi Menko Polhukam sekarang. Tentunya situasi politik, hukum, dan keamanan ini juga terkait dengan permasalahan-permasalahan ekonomi di masyarakat. Begitu juga ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Tapi yang dikatakan Pak Jarod itu sama sekali tidak salah, itu benar sekali bahwa Gibran ini juga tidak bisa dianggap sepele karena memang semua juga yang sudah memiliki rasa kepercayaan diri untuk maju berkontestasi menyiapkan diri. Jadi tidak ada persis, tetapi kami melihat kelebihan maupun kekurangan. Jadi kita lihat saja di debat bagaimana. Oke, kita menunggu momen perdebatan yang kemudian akan dilangsungkan nanti malam seperti itu. Untuk timnya Mas Ciko, apakah sudah bisa dibeberkan siapa saja nantinya yang akan menemani Prof. Mahfud selain memang ada Pak Ganjar yang juga menemani dalam agenda debat nanti malam? Ada dari kemarin itu memang ada beberapa usulan nama yang sudah pasti akan ikut, tapi juga ada juga TPN juga membuka untuk teman-teman yang bisa menyempatkan diri untuk hadir. Yang dipastikan hadir tentu semua yang pasti hadir adalah Ketua TPN tentunya Mas Arsyad Rashid, semua deputi ya kan, sebagian dari juru bicara ya kan, lalu beberapa direktur di TPN. Namun ya nanti nama-namanya itu kan semua sesuai dengan listnya aja gitu. Nah, yang paling pasti, yang paling dekat dalam persiapan-persiapan debat ini kan salah satunya adalah Mas Andi Wijayanto ya, yang beliau yang pastinya akan hadir juga di sana. Mas Ciko, ini apabila memang di momen debat nanti malam ternyata ada serangan dari pasangan calon lain begitu ya terhadap Prof. Mahfud, apakah nantinya akan ada persiapan juga untuk mengcounter atau melakukan serangan balik terhadap serangan yang dilakukan pasangan lawan, atau nantinya tidak akan ditanggapi saja agar gagasan-gagasan yang sedianya harus disampaikan bisa lebih tertata dengan baik, Mas Ciko? Ya. Pada prinsipnya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kami masuk ke dalam arena debat ini, Pak Mahfud masuk untuk bukan bertujuan untuk menegasi siapapun, untuk mengecilkan siapapun, untuk menyerang siapapun, tapi lebih untuk memaparkan visi dan misi dan memberikan masyarakat haknya untuk dapat menilai siapa yang paling baik di antara capres dan cawapres yang ada. Nah, namun tentu kalau ada dinamika yang terjadi nanti ya kan, dengan istilahnya mungkin Gus Imin yang suka nyelepet ya kan, atau mungkin Gibran yang tiba-tiba muncul dengan kejutan-kejutan serangan ya, yang selama ini dianggap Pak Prabowo dan Gibran ini lebih defensif, tapi ya kita nggak tahu, nanti kita lihatlah, karena kan susah juga, kita juga nggak mungkin bisa mengarahkan 100% apa yang Pak Mahfud boleh dan tidak boleh lakukan, dan beliau adalah seorang sosok yang mandiri secara intelektual maupun juga pembawaan dirinya, dan itulah justru genuinitas atau orisinalitas dari seorang Mahfud MD ini penting untuk dilihat gitu, bagaimana beliau akan menangani atau akan menerima atau membalas serangan itu dengan cara-cara seperti apa. Oke, artinya apa yang nantinya terjadi di arena debat untuk bagaimana meng-counter dan sebagainya itu pribadi dari Prof. Mahfud, hanya dari TPN mempersiapkan poin-poin mana yang harus diangkat
lebih baik begitu ya, atau lebih luas untuk bisa disampaikan gagasannya kepada publik nantinya di momen debat nanti malam. Kalau kita mengamati debat Mas Ciko, kan kalau kita berkaca dari debat pertama ini kan momen untuk pemaparan gagasan ini kan bisa saya katakan sedikit sekali begitu ya, dan justru yang ada memang dibatasi waktunya, tidak bisa semaksimal itu untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang ada. Apakah ini juga sudah diantisipasi untuk kemudian poin-poinnya jadi lebih padat disampaikan gagasannya Mas Ciko, atau seperti apa persiapannya? Ya memang begini ya, ini sebuah kritik juga dari kami untuk KPU, khususnya dari saya pribadi, bahwa KPU ini juga saya melihatnya kurang apa ya, eh, arena debat atau format debat ini saya anggap tidak terlalu maksimal dibuat sehingga banyak hal-hal yang seharusnya bisa digali dan bisa dipaparkan lebih jauh atau bisa diuji bahkan itu tidak tersedia ketika salah satu contohnya bahkan panelis itu kan tidak membacakan pertanyaannya sendiri bahkan hanya Betul. mengambil nomor dan itu kan dan lain-lain. Padahal kan panelis ini bukan sekedar kurir atau sekedar penulis pertanyaan, seharusnya mereka juga boleh mendalami, menyanggah dan lain-lain. Tapi kembali lagi mungkin karena waktunya terbatas dan inilah yang terbaik bisa dihadirkan oleh KPU ya kami menerimanya karena memang biar bagaimanapun ini juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Saya setuju memang ada kekurangan-kekurangan itu tadi sehingga masyarakat juga agak nanggung untuk bisa menilai. Dan satu lagi yang disayangkan, saya mendengar kabar bahwa para pendukung boleh meneriakkan yel-yel sekarang dan lain-lain. Tapi juga ada sisi positif yang dirubah dari debat yang lalu bahwa di debat yang ini akan diberikan podium yang menurut saya lebih pas karena memang ini kan ada marwah dari capres dan cawapres ini yang penting supaya juga memperlihatkan kewibawaan bagi semua, bukan bagi salah satu capres maupun cawapres, kewibawaan dan bobot dari debat ini bahwa ini bukan apa ya semacam pertandingan gulat atau apa MMA gitu ya, mixed martial arts yang hanya ada lingkaran dan mereka tanpa ada sekat mereka dihadirkan bertiga berdiri. Ini kadang-kadang dalam posisi-posisi yang cukup awkward gitu, cukup kagok gitu kan, mereka berdiri tanpa ada pembatas di depan. Karena sesungguhnya tidak ada masalah kalau mereka membawa catatan atau mencatat pertanyaan, karena kan kadang-kadang dalam situasi yang begitu ramai dan lain-lain ada kelupaan lupa ya kan, atau ada yang mereka tidak dengar secara apa jelas dan lain-lain. Nah, ini penting juga saya sampaikan. Tapi dengan segala kekurangannya, kami berharap publik akan disuguhkan tontonan yang berkualitas dan menarik dari debat. Oke, terakhir dari saya Mas Ciko, ini momen debat Cawapres menjadi momen kedua setelah debat perdana dilakukan oleh Pak Ganjar. Sejumlah pihak mengatakan performanya cukup prima dan cukup bagus begitu di momen debat kedua ini. Apakah juga menjadi salah satu senjata dari TPN dan juga tim Paslon 03 untuk bisa menaikkan elektabilitas di momen debat Cawapres ini? Seberapa kepercayaan diri dari TPN, Mas Ciko, sebagai closing statement juga? Ya, sentimennya masyarakat dan sentimen di medsos yang diukur oleh berbagai lembaga memang Pak Ganjar ini dianggap unggul walaupun tidak terlalu jauh dibanding dua calon presiden yang lain pada dalam debat kemarin. Alhamdulillah ini suatu modal yang baik dan tentunya memang dari berbagai survei ada pergeseran dalam apa elektabilitas walaupun memang untuk perdebatan ini tidak terlalu banyak bergeser ya, cuma sekitar 1-5%. Namun semua pergeseran yang baik angka-angka ini justru pasti harus kami syukuri. Nah, justru disinilah ada beban dari Pak Mahfud untuk mempertahankan itu atau untuk melebihkan itu. Nah, kita berharap di debat ini saya cukup yakin, kami semua cukup yakin karena Pak Mahfud ini seperti saya katakan punya latar belakang yang apa namanya sangat lengkap, begitu juga rekam jejak yang baik sehingga orang dengan rekam jejak yang baik juga di berbagai bidang dan juga banyak mengemban amanah tugas sebagai pejabat negara ini
ketika menyampaikan gagasan kan tentu akan lebih dipercaya, lebih believable, lebih bisa diyakini oh dia memang akan melakukan apa yang dia katakan karena dia memang bukan pembohong misalnya. Atau ketika bicara soal hal-hal yang sifatnya anti korupsi gitu Pak Mahfud adalah orang yang bersih ya. Ketika dia berbicara soal itu tentunya masyarakat juga akan menilai oh ini bisa dipercaya karena memang orangnya memang nggak pernah korupsi gitu atau bahkan sebaliknya, dia cukup keras melawan praktik-praktik korupsi di pemerintahan, termasuk di pemerintahan yang dia sedang menjabat. Artinya kepercayaan diri dan juga jadi salah satu beban juga untuk Pak Mahfud bisa menaikkan lagi elektabilitas di momen debat Cawapres kali ini. Mas Yes. Ciko, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Ditunggu lagi nanti apabila kita bisa berkesempatan berbincang lagi, Mas Ciko, dan juga Ya, sukses untuk debat nanti malam yang akan dilaksanakan dan digelar di gedung KPU. Sekali lagi terima kasih Mas Ciko, selamat beraktivitas kembali Mas. ya. Terima kasih kembali, sama-sama, sehat-sehat. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Mas Ciko Hakim. Kita nantikan debat nanti malam, debat Cawapres yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center untuk kemudian menjadi debat kedua dengan tema seputar ekonomi, kemudian ekonomi digital hingga infrastruktur yang akan disampaikan atau dipaparkan gagasannya oleh masing-masing calon wakil presiden. Demikian Tribun News on Focus kali ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.